salah satu nasihat terbaik adalah kita ingat mati. Karena setelah mati siapapun nggak bisa apa-apa kecuali ngikuti hukum Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Narinera bisa kembali membersamai jamaah kajian manajemen Islam pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai manajemen tablik. Tablik sendiri merupakan sifat wajib yang dimiliki oleh para rasul. Pengertian tablik adalah menyampaikan dan menjelaskan kebenaran tentang Islam atau amar ma'ruf nahi munkar. Nah, seperti apakah manajemen tablik itu? Untuk itu sudah duduk bersama dengan saya guru kita Ustadz Juli Murtado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, jadi kita kenalkan tema tabligh. Tabligh itu memang salah satu karakter pokok pemimpin universal, yaitu terutama dari Rasul, dan inspirasinya untuk seluruh karakter pemimpin, terutama umat Islam. Karena pemimpin itu paling kecil adalah diri kita sendiri, maka mari kita memiliki sifat yang menonjol dan teruji, mampu merubah, mempengaruhi seluruh umat yang dibawa oleh Rasul yang kita cintai, ya. Kalau di dalam manajemen umum ini sebetulnya MSDM, manajemen pengembangan sumber daya manusia. Banyak di antara kita yang tidak menyadari, tidak serius, tidak ingin belajar bahwa betapa pentingnya mengkader, mengembangkan, membina anak buah kita, termasuk diantaranya semua SDM yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau laki-laki seperti saya, ya istri itu SDM di bawah tanggung jawab kita. Anak juga, lingkungan sekitar, juga anak buah kita yang ada di dalam pekerjaan kita, ya. SDM itu kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran, memberi contoh, mengembangkan sampai dia itu menjadi orang yang kita harapkan. Nah, keterampilan ini menjadi penting. Dari pengalaman yang panjang saya, itu orang tidak care di situ. Biasanya kalau tidak care di karyawan, juga tidak care di anak, atau tidak care di tempat lain. Maka mari kita sekarang timbulkan kesadaran kita, ya, pada level masing-masing, ya. Kalau kebetulan sekarang udah pensiun, ya berarti
keluarga kita menjadi dominan atau kita sedang jadi amanah apa begitu. Jadi sebetulnya ini sifatnya menyeluruh. Bagi yang jadi pelaksana, ya coba kaderlah diri Anda sendiri atau di lingkungan terkecil Anda, misalkan dalam keluarga. Penting karena di sinilah letaknya apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi visi kita sebagai seorang pemimpin itu akan mudah mewujudkan timnya itu, SDM di bawah kita ini menjadi tambah lama, tambah berkualitas. Ini ada yang ngalahin, jenengan sini. Oh iya, atau di sini enggak apa-apa. Monggo Pak, ajeng iki. Nah, dalam manajemen tabligh, sekali lagi mari kita mulai pahami kata kuncinya di mana. Ya, cahaya tuntunan itu keunggulannya di mana? Mari kita harus pahami. Dalam manajemen tabligh, ya, the power of tabligh, artinya kekuatan tabligh, orang yang punya hobi, punya misi, visi untuk senantiasa bertabligh, melakukan pengkaderan terhadap SDM di bawah kita, termasuk jangan lupa umat secara umum itu juga menjadi bagian tanggung jawab kita untuk mengembangkan. Jadi fungsi sosial kita. Maka kunci powerful dalam mengembangkan, mencerdaskan SDM, orang, anak buah atau anak apapun dalam lingkungan tanggung jawab kita dalam rangka meraih kesuksesan dan prestasi terbaik. Jadi masing-masing kalau misalkan jenengan punya berapa anak buah, cobalah awali diri kita, terus kita latih sampai sesuai yang diharapkan. Problemnya itu kalau visi kita ini lemah, bayangannya, targetnya cuma pokoknya gerbong tanggung jawab kita ini misalkan levelnya itu 6, pokoknya lulus begitu, maka pemimpin itu hanya akan bisa mengembangkan paling pol 6. Maka pentingnya di situ. Maka kitalah yang harus tancap gas duluan untuk melatih. Bagaimana kalau kita lagi nggak karu-karuan, nggak disiplin, sholatnya aja godal gaduh misalnya gitu, terus melatih anak kita untuk ben sholat dan sebagainya, susah. Itu pula yang terjadi di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Betapa pentingnya kita punya jiwa khalifah, bahwa masing-masing itu punya jiwa pemimpin. Maka di dalam ilmu mengelola karakter tabligh, agar anak buah, anak orang lain dapat berkembang wawasannya, kompetensinya, sehingga bisa sukses terbaik mengemban amanahnya di berbagai bidang kehidupan, termasuk pekerjaan kita. Maka yuk kita rubah dulu, kita hijrah menjadi yang terbaik, sehingga di dalam menyampaikan itu menjadi gampang. Mulailah dari hati kita, kesadaran yang paling dalam bahwa itu penting, bahwa itu instruksi oleh Allah. Ngajak-ngajak berdakwah itu memang hanya sekelompok kecil yang mau, padahal itu ditujukan kepada semuanya. Maka pahamilah ilmunya. Nah, maka mari sebelum kita ini dipanggil oleh Allah, kenapa ini perlu nasihat? Salah satu nasihat terbaik adalah kita ingat mati, karena setelah mati siapapun nggak bisa apa-apa kecuali ngikuti hukum Allah.
pejabat kaya raya dan gak digawa mati, jabatannya gak digawa mati, jabatannya hanya satu, mayit, di mana siap mempertanggungjawabkan semuanya itu, ya. Nah, maka kita semangati, yuk kita perkuat kemampuan tabligh membina anak kita, membina SDM kita, karena sekarang ini lebih banyak dari kelompok kawah, ya anak buah kita. Dimulai dari diri kita, ya. Nah, itu harus menjadi semangat. Jok kalah sama bocah cilik ini, ya. Oh, gedem-gedem, semangat dia, ya. Nah, kembali kepada karakter kunci yang dulu pernah kita sampaikan, bahwa kalau setiap orang itu merasa saya itu pemimpin, saya harus mempengaruhi diri saya sebelum mempengaruhi orang lain, karena saya akan dipertanggungjawabkan apa yang dipimpinnya, termasuk diri kita, maka kita setiap hari itu punya motivasi untuk maju. Ya, karena perkembangan zaman nggak mungkin mundur. Tahu-tahu komputer nggak ono begitu. Tahu-tahu lampu mati kabeh, wis saiki gak ono listrik gak iso. Ya kan kacau, Pak, kan gitu, Pak. Nggak bisa. Kita nggak akan balik zaman batu, ya. Karena itu kita harus bertempur dengan perkembangan globalisasi zaman. Jangan ketinggalan, ya. Nah, karena itu yang kita bahas sekarang tabligh. Tempo hari sudah Fatona, Sidik, Amanah, Fatona. Coba bagi yang belum punya materi ini nanti bagi yang belum lunas, kita kalau nggak salah sudah hampir 30-an kalau nggak salah, ya. Yang belum coba disetel lagi, nanti di Pak Asa itu di Kava Center dibuka itu bisa, ya. Direnungi, jangan mau asal-asalan, bosan 5 menit di pateni begitu, jangan. Karena rangkaian itu mengandung suatu motivasi, pemahaman tentang materi itu, dan bagaimana kekuatan itu menjadi powerful di dalam kita mengelola kehidupan kita. Semuanya itu harus disadari, mulailah dengan memimpin diri sendiri. Pernah enggak gitu? Nah, padahal itu pekerjaan sehari-hari seperti itu. Ini kok data gitu. Saya pernah mancing itu berkali-kali, bahkan lebih dari 10 kali. Stok salah tak jarne sih 2 hari gitu. Kok nggak ono sing komen? Berarti ya memang belum care, ya. Kok harus kita? Pak Sandi, iku kok sing nambah kok botolnya sing akeh padahal gelas sing kudune nambah. Wah, banyak terjadi kesalahan stok aja, salah jual, akhirnya kita jadi tidak kredibel. Ternyata sudah padung murah regane, terjual banyak, ternyata stok entek gitu. Kan pernah terjadi seperti itu. Yang di kurma juga pernah, ya. Wah, kadung dadi gitu dikira murah, stok entek. Nah, kan bingung kita. Nah, jadi seperti itu. Maka mari kita lihat, semuanya itu berawal dari diri kita. Kalau anak-anak buah kita, anak kita, istri kita, tanggung jawab. Kalau kebetulan di pekerjaan lingkungan, itu masyarakat kita, umat Islam kita sentuh dengan keseriusan, maka step by step itu akan terjadi snowballing sehingga pengaruhnya besar sekali. Kita ibaratkan contoh seperti ini, yuk kita lihat. Nah, hanya sesuatu yang kecil ternyata itu digarap terus-menerus. Batang yang segede itu ambruk itu. Andaikan kecil itu ditaruh di depannya itu ya gak kuat, ceduk nih. Oh, itu yang gede. Tapi karena proses perkembangan kualitas kita ini bertahap, proses kualitas jenengan itu kayak naik tangga seperti tadi ini ya, sekecil, gede, cobalah berlaku
manajemen di dalam diri kita. Makin lama makin penting, makin lama makin penting, makin lama makin penting. Sehingga ilmu kita makin banyak. Penyakit kita misalnya Pak Ridwan, golek ono ilmu nek bukaan jajalan yang Google itu tentang sakitnya ini itu piye mengantisipasinya itu. Banyak itu. Boleh jadi yang murah-murah karena herbal mungkin ada di tempat kita. Yang kita harapkan menuju sesuatu yang terbaik itu di masing-masing masalah keluarga, masalah pekerjaan begitu. Jadi kalau misalkan anak buah, ya anak buahku dalam hal ini bisa nggak sih? Dalam hal ini bisa nggak sih kayak gitu? Mesti dianukan. Sikap itu harus menjadi hobi. Di antaranya ya kita harus belajar. Kalau kita mau nyampaikan materi ini ya, aku luwe belajar luwe akeh walaupun sampai 1 jam. Kita renungi malahan itu dalam 1 minggu. Kita tabligh apa yang penting ya. Masalahnya saya dibatasi waktu, ya. Jadi akhirnya dalam 1 jam itu apa yang disampaikan, sehingga sering-sering kurang waktunya gitu, ya. Nah ini contoh yang baik, ya. Maka asal kata ben ngerti tabligh itu menyampaikan, ya, penyampaikan tabligh, ya, balagha yuballighu tablighon. Nah, menyampaikan apa? Ya kebenaran. Kalau Rasul memang diutus khusus, yaitu menyampaikan wahyu, karena itu langsung dari Allah. Tapi apakah Rasul itu dalam menyampaikan wahyu, aku tak sampai nih ya? Iki ya ojo ngerokok mau bandingin ya, tapi dia ngerokok ya enggak dong, ya. Dia harus jujur, tidak menyembunyikan termasuk dia. Lah bedanya Rasul itu tidak 100% benar terus. Cuma nek Rasul salah oleh Allah diingatkan. Jangan cemberut contohnya gitu, ya. Dalam menghadapi tamu agung ono wong sing welek tuwek, kuasar sekali, di pintu sudah bengak-bengok, kan rada enggak enak, rada cemberut sithik wong jenenge manusia gitu loh, Pak. Maunya gitu, dia elekne oleh Allah dan dia enggak boleh menyembunyikan. Maka kalau kita ini punya keahlian ben jarno ae nanti ben aku sing pinter, nek gak ono aku ya rusak ini pabrik misalnya gitu. Ya dia enggak mau mengkader, itu dalam hukum Islam itu sebuah kesalahan besar. Maka kalau kita punya ilmu, wah no semuanya. Kalau kita belum punya ilmu, golek dhisik. Sira dada-dadane kayak apa sih misalkan seperti itu. Ya. Nah, kita belajar. Maka belajar itu wajib dalam Islam. Cobalah pupuk semuanya di semua profesi, di semua lingkungan kita masing-masing pasti punya kelemahan. Anak 1, anak 2, anak apa? Yang kemarin sempat saya bicarakan ya, kayak ini anak saya yang baru datang ini, jadi di Papua sekarang ya wis, nek mau perang wedi, ya akhirnya malah dia gampang ketembak karena wedi gitu kan. Ya wis budal lah, wis mati urusan sana, yang penting kita berusaha. Kayak di Lebanon sekarang kan. Ini dulu di Lebanon setahun itu ada yang mati gitu karena moro-moro kejatuhan bom gitu. Ya enggak urusan, tapi harus disikapi ini tugas suci negara sehingga ada begitu. Sayangnya kalau di Papua itu mau bedil aturannya wakil banget, sedangkan musuh kita delik-delik di warung dan sebagainya mau bedil sak waktu-waktu, saya enak udele boleh, kok kita nggak boleh. Pas ngopi kok kan nggak boleh. Nah inilah kelemahannya di situ sehingga sampai sekarang belum tuntas ya. Dari sini makna umum dari tabligh, makna dikembangkan artinya yaitu menyampaikan segala sesuatu yang benar dan atau kebenaran kepada orang lain. Itu
makna umum yang dibatasi karena kalimat tabligh. Kalau makna umum yang dikembangkan lagi di dalam urusan mengelola kehidupan kita, maka maknanya adalah menyampaikan, memberikan arahan, ilmu, wawasan, contoh-contoh kebenaran, disertai contoh keteladanan, pembinaan yang terus-menerus kepada SDM di bawah tanggung jawab kita, ya anak kita, ya istri kita, ya anak buah kita, ya lingkungan kita, dan sebagainya, sehingga mereka bisa berkembang dan memiliki kualitas sesuai yang diharapkan. Jadi kalau dalam mengembangkan anak buah, kita sudah tahu ngepal iki ini yang paling bagus nek di level entry control misalkan begitu, dia kudu iso iki, kudu ngerti barang itu hilangnya piro, rusak atau piro dan sebagainya, susutnya piro dan sebagainya, nilainya susut berapa misalkan seperti itu, sehingga menjadi kalkulasi di situ dan seterusnya. Ya. Kalau dia nggak punya visi, kira misalkan kasir, aku duwe anak buah kasir atau PPK, bagaimana? Ya ojo nyekotot terus ono tamu beli itu ngasih duit itu wajahnya cemberut, ya jangan. PPK pelayanan dan kasir, pelayanan pelangganan kasir, ya ada monggo, assalamualaikum, napa Bu yang bantu, nggih. Ono aku aja ditawakne nek ono gitu dan sebagainya. Bu duitnya anu ya umpamane duitnya keliru ya. Duit ono sing palsu, Bu, ngapunten duitnya palsu. Pas di depan mata, ojo delik saya ceblok ngono bareng diomong nih bisa-bisa kita jikuk duit palsu, karena itu kalau pas ngitung ya kudu ngepenin di situ gitu loh. Ben ero di depan kitanya, ini saya Bu, ini gini ya Bu. Iya ya, gak nesu dia. Bareng diceblok nih ngono terus apa-apa pura-pura gitu. Loh, rumah saku bener gitu, sampean dia mau geluyar-geluyur nang isor ngapain, mau penggolek sing palsu atau piye misalnya, kan bisa aja curiga seperti itu. Nah, karena hubungan baik jadi lancar, ini dan seterusnya, ngerebutnya itu bener dan seterusnya. Jadi pemimpin itu harus tahu deh bagaimana, harus cakcok, harus ini, harus ikuti perkembangan. Oh begitu buahnya, ngapunten je, ojo malah ngene bandem-bandeman sih, aduh gojek sih sebentar, cukup permen di depannya wong kuwi ya, enggak pantas apa? Ya Pak, apalagi di belakangnya lagi nunggu banyak. Ono sing ngono kuwi, ono. Ya pelayanan kasir aja dulu kalau di bank itu ada yang seperti itu. Wong jelas nunggu akeh. Wih ngono-ngono gojek sebelah ngono ambek apa ngono. Yo ngono ya apa terus ke toilet suwi banget aja. Jadi ada begitu. Kalau enggak ya diempet, kalau sebelumnya ya memang ke toilet. Ya saya pernah di Dua Kelinci itu misalkan sing bagian nombol nimbang berat itu enggak boleh bercakap-cakap dengan yang lain. Enggak boleh ngambil HP manakala truk ada di itu timbang. Keliru nutul nomornya beda, golek ini angel banget itu. 1111 gitu ya, lali 111 nutule 2. Ku golek truk iki nomornya 111, tak golek 111. Gak metu iku. Timbangan pertamane. Gara-gara apa? Salah nglebokne kan repot. Kudu dilwacak digolek ngono. Repot. Jadi seperti itu. Ini contoh, ya. Nah, jadi tabligh dalam kajian manajemen kita lebih banyak kita ini bertanggung jawab nyampe nih memberikan arahan, ilmu, contoh-contoh, praktek-praktek, wawasan, kebenaran, disertai keteladanan bahwa kita ini juga bisa ngasih contoh. Maka kalau kita jadi pemimpin, dia jadi guru, itu efektif. Hubungan ini akan membuat harmoni biasanya. Karena anak buah kita ini kita ajari sing tenana dan sebagainya, pinter, naik berkembang. Saya pernah punya misalkan dulu di grup begitu, anak buah saya semuanya yang jadi kepala pabrik. Ya aneh itu. Harusnya kan anak kepala sana, enggak. Gara-gara kita mengkadernya bagus dan mereka bagus, ya kembang kita jadi seneng. Kowe saiki tak pindah ning Madura dijaluk itu ngono. Hati-hati ya Jogo ya, Jogo sampai ngisi-ngisi nih.
Elek ya aku ya elek. Nggih, Pak. Nah, matur suwun dikembangkan sana. Tentu ya semuanya jadi berkembang, termasuk yang dia dapat begitu. Semuanya, karena apa itu? Maka penting sekali membangun teamwork itu diawali sang pemimpinnya memang salah satunya hobi tabligh. Pak Maen, ya. Ngurui sana, ngurui sini, ngurui dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Dimulai dari mana? Kita ahli dan kita harus tahu seni mengajari anak buah kita. Kalau kambing saja sama, tadi siapa satunya lah? Monyet, binatang, duduk menungso, ya, gak iso moco, tapi dilatih akhirnya dia sampai ke tingkat paling sulit ya, di situ muter begini ya, sampai monyete begitu kan, ya. Tadi di terakhir itu kan, bagaimana cara ngelatihnya itu? Maka awali niat tulus kita, kasih sayang kita kepada yang kita kembangkan. Janjane nek saya itu nggak mungkin saya nyenani terus, kecuali dia memang weleke kenemenan terus gitu. Sudah kuandani ngayal kandani ngayal. Kalau awal-awal dan sebagainya tentu kita lihat, saya tuh pengen maju, ayolah dicoba, ayolah. Nah, ini sebagainya. Kita butuh suatu visi dan sebagainya, ayolah dan sebagainya. Jadi harus seperti itu. Jadi kalau sudah awalnya dibenci, wes wegah atau apa, terus apa, makanya kadang-kadang kita berani, orang nggak percaya itu deh di lapangan itu kurang bagus, tapi kita coba aja karena untuk kasihan ekonomi dia, terus akhirnya begitu. Nah, perkara ndelalah memang sudah keterlaluan ya lepas. Kenapa? Dalam komunitas bisa bahaya. Dandani anak sitok aja bisa-bisa enggak jadi malah dia itu ngerusak tatanan. Jadi seperti itu. Mesti harus itu. Nah, sekarang problemnya cobalah diawali dengan niat tulus ikhlas. Aku tuh janjane pengen mengembangkan anakku si A. Kekurangannya apa? Tenggoleh ilmune, ayolah, kadang diajak dialog, kadang diajak kultum. Dalam keluarga pun enggak salah. Ayo kultum, anak kita kelompok nih seperti itu. Enggak pernah begitu ya repot. Apalagi anaknya mulai jam 1, anak wedoke diterne mobil sedan, minggu depan mulai jam 2 diterne Alphard, minggu depannya lagi mulai jam 3 diterne limusin itu ambulan. mulai kecelakaan. Itu bangga dia, wih, anakku panjangnya pinter tenan tuh, wis wayu pinter, makane disenengi wong lanang sakmono sak donya. Iya, sampai jam 3 bareng dijane tomo nang tangga iki lho anakku iki kemarin dijemput diterne Alphard iku jam 3. Lalu bersangkutan umpamanya kan bahaya itulah ya. Jadi seperti itu. Kita harus tahu. Coba dengan kasih sayang kita pengen. Wong aku kadang-kadang dengan pengukai sayang tak ngene tak arahkan, tak kasih contoh, tak kasih gini, tak kasih begini, kadang nek kenemen itu kadang di ngomeli dan sebagainya gitu. Ya, Pak Ridwan aku ngomel 100% atau pernah aku tak omeli tapi kadang enggak? Hah? Iya, memang harus begitu. Nek enggak nate di, kalau dia salah besar ya ada ngene enggak nate di teksi gitu, itu orang nggak maju. Pengalaman kita karena apa? Karena yang bersangkutan jiwa pemimpinnya belum ada, nggak ada jiwa keinginan untuk maju, belum ada. Jadi ya memang harus didorong-dorong sementara gitu sambil nah wis nek coleh sithik ngene, coleh ngene, dan sebagainya. Maka ini saya mempraktekkan sejak dulu loh Bu, pengalaman langsung ngasih ini sampai hampir semua itu jadi semua begitu Pak. Banyak sekali dari Ani dan sebagainya, termasuk Pak Sumiarto itu sekarang jadi pengusaha dan sebagainya. Banyak yang bisa.
tapi juga banyak yang nggak bisa. Ya nggak bisa itu karena memang nggak pengen dijak maju. Ya wes lah wes, dan sebagainya. Nah itu yang menyusahkan dalam organisasi. Kenapa? Karena yang jadi beban duran. Kalau duran nggak mampu dia, akhirnya kinerja organisasi itu lemah. Akhirnya nggak mampu bersaing. Jadi seperti itu. Ini tanda itu. Kalau saya bisa melihat ini orang tuanya, terutama ibunya, ini pasti orang yang punya cita-cita. Walaupun anakku cacat, tapi dia harus punya kelebihan. Maka pernah ada contoh ya ahli itu sampai menjadi motivator kemana-mana, duitnya miliatan. Karena ternyata setelah disabari begitu, ahli musik dia. Siapa tahu nanti dia ahli, pikirannya ahli apa untuk matematika dan sebagainya itu yang bisa terinspirasi menghasilkan uang dan walaupun cacat. Nah, harus dikasih tahu, menungso itu sing digoleki duduk cacate di mata Allah, gitu ya. Tetapi amalnya dan sebagainya, ayolah kita gini. Jadi kalau anak buah nggak paham ada misalnya ini, bagaimana? Maka pengalaman saya betapa beratnya jadi seorang pengkader, pelatih dan sebagainya. Kadang yang diomongi bolak-balik aja nggak gugup. Orang yang terdekat kita bisa anak, bisa istri, bisa anak buah dan sebagainya. Ayolah kita menyadari. Jadi karena itu mari kita sudah break, kita hentikan. Tapi ini film ini saya lanjutkan nanti setelahnya. Monggo silakan. Baik, sangat menarik sekali ya. Tadi kita sudah belajar mengenai pengertian dari tablik dan pentingnya seorang pemimpin memiliki sifat tablik. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai manajemen tablik, tapi kita jeda dulu untuk pariwara berikut ini. Pengen buka usaha tapi usaha apa ya? Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Kafa Barokah Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha kurma. Iya. Saya boleh lihat produk-produknya Mas? Monggo Mas, silakan. Siap. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara sekalian di toko Kafah Barokah. Kami menyediakan khusus untuk grosir di seluruh Jawa Tengah, bahkan di seluruh Jawa. Kita berusaha untuk membuat bagaimana kebutuhan tentang oleh-oleh dan perlengkapan haji bisa terpenuhi dengan murah, berkualitas, dan lengkap. Kita punya ada 3 kontainer, kemudian di cool room ini dinginnya sekitar 10, semuanya dari import langsung kita simpan sehingga kita bisa menyajikan produk kita ini dengan berkualitas. Ke depan kita bisa mengembangkan terus, bahkan nanti kita akan berusaha untuk import sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toko Kafah Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo.
Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margarejo Pati. Warung Kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Nah pemirsa, kita masih dengan kajian manajemen Islam mengenai manajemen tablik. Nah, Ustadz Judi Murtado masih memiliki banyak bahan untuk kita pembelajaran kita pada sore hari ini. Seperti apa? Mari kita simak bersama. Nah gitu, punyalah jiwa semangat untuk mengkader apapun, sak pol-pole. Perkara anak itu nggak mau berkembang, ya disabari kalau itu anak-anak kita, kalau itu istri kita, karena itu ada hubungan darah. Itu dalam pekerjaan, kalau itu sampai dia mengganggu pengembangan, mengganggu apa, itu mesti harus di pressure dengan diingatkan keras dia apa. Kalau susah lagi, dia harus keluarkan. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu banyak untuk terlalu nyabari. Sedangkan pekerjaan kita persaingannya makin susah. Zaman globalisasi nggak mudah. Lah habis waktu kita untuk yang kayak gitu-gitu. Ya toh, nek pancennya itu terlalu mengganggu dan sebagainya, bablas golek sing liyane. Pengalaman saya golek sing liyane itu hampir selalu lebih baik. Pengalaman saya. Ya. Maka ayolah kita jaga kredibilitas kita di pekerjaan, di keluarga kita, di lingkungan kita jaga. Ya, jangan sembarangan. Maka sasaran tabligh pembinaan SDM itu sasarane. Tujuannya apa sih nggunane? Ben SDM, anak buah anak kita, semua yang menjadi tanggung jawab kita bisa memiliki karakter sidik yang jujur, yang baik dan benar, berjiwa amanah, mampu membina anak buah, mampu memecahkan masalah secara kreatif, mampu bersinergi secara tim, mampu mencapai target sasaran yang diharapkan. Paling tidak minimal itu. Harus ada orientasi mana yang penting-penting. Ya dia harus jujur, baik, disiplin. Kayak gitu termasuk kelompok sidik. Ya, ojo malam sampai jam 3 keplek main gitu, sesuk jam 3 bangun jam 8. Pak mohon maaf saya izin, badan saya meriang. Ono enggak seperti itu? Ono. Ya. Wong aku nate itu karyawan di Tua Kelinci, salesnya di Jogja gitu kan. Ya. Wah, gini kan. Karena di Jogja terus coba mampir itu jam 11 itu cek melepat meletet. Oh Pak Juli, mana Pak Juli? Jam 8 katanya sudah di lapangan, jam 11 lo bangun sang kokose. Bejo itu. Wah, aku tuwuk nek urusan ngono ya, Pak Zainul ya. Jangan dicontohi aku, wis tumpuk ketemu wong-wong kayak gitu itu ya. Nah, dan sebagainya. Enggak dicontoh. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya, jadi sidik baik, benar, berjiwa amanah. Tugas suci ini, tugas suci. Mbok yo jadikan semua amanah kita ini tugas suci. Umpamane mati di tengah jalan ngono kuwi kita insya Allah syahid karena menyikapi pekerjaan kita, membimbing anak kita, golek pangan untuk keluarga kita, itu semuanya tugas suci. Nggih. Bukan tugas etok-etokan. Perkara ning omah bojomu ngenyek kowe, wah pas-pasan apa yo goblok kowe gak iso kerja. Oh wis kesel capek-capek digoblok-goblok nih ya nyuwun sewu. Nggih, itu dosa besar, itu jangan dilakukan. Nah, jadi apa? Ya itu mampu bina anak buah, harus. Bagaimana itu paling susah, itu salah satunya orang itu punya kemampuan bina anak buah. Piye ya?
Ana wong anu itu gak iso. Kowe wis nate enggak tak takoki bolak-balik. Kowe nate enggak manggil dhek untuk ngomong ini. Giring menang ae iki. Ya bagaimana anak buah kita berkembang? Makanya hubungan kalau sang pemimpin ini jadi guru, iya, jadi teman, iya, jadi solusi. Pak, aku butuh sak ini, Pak. Wis gampang monggo, mau ke saya atau mau ke sopo begitu. Gampang ke sana ya monggo, kita kasih WA kan bisa jalan. Jadi gampang begitu. Karena apa? Karena hati kita ini niat begitu ya, kalau ada apa-apa. Niatnya itu sudah niat ingin bantu ya. Dengan segala keterbatasannya, bukan niat kurang ajar gitu. Jangan begitu. Kita mau mengembangkan anak dan sebagainya, jangan mikirnya kurang ajar seperti itu. Wah, anak kok nggak tahu diri, jangan. Kitalah yang tidak pandai untuk membimbing, memberi contoh dan sebagainya. Sabarono. Jadi seperti itu. Kadang duamu, kadang geblok meja dan sebagainya, biar mengetuk hati itu. Karena saya kadang-kadang sudah judek kalau wong sing gampang itu dikasih sentilan aja sudah tahu dia. Kalau saya itu sama bos itu, Pak, Pak Juli, bulan depan kita analisa itu ya. Layak enggak kalau kita masuk gitu? Enggak, Pak. Bulan depan bos datang itu enggak usah dia nanya, siap guru? Enggak usah. Tidak perlu kedua kalinya kalau saya. Harga diri saya, instruksi yang tidak langsung itu tidak perlu kedua kalinya dielik nih. Aku ya ngerti begini ya tak siap nih ini Pak presentasi Pak malah udah begitu. Akhirnya malu kalau kita ini diinstruksikan 2 kali, 3 kali, 4 kali dan sebagainya nggak dilakoni. Hah? Itu kok ndablek banget gitu. Jangan ya. Nggak punya visi. Akhirnya dieliknya cuma sentil gitu aja. Cobalah dianalisa yang serius, cobalah bikin begini. Nah, jadi seperti itu, ya. Nah, sekarang kiat jitu membina anak buah yang sukses, ya. Piye niat jitunya? Ya, selain jiwa kita harus positif, niatkan yang positif, dudukkan dengan kasih sayang, ya, bahwa itu adalah perintah Allah, itu akan memudahkan tim, itu akan mengembangkan dia. Kalau dia berkembang kita bersyukur. Kalau dia berkembang terus kemudian kerja di tempat lain atau wirausaha dan dia sukses, harus disyukuri, jangan diomeli. Nah, kalau saya harus disyukuri, bagus itu bagus. Nggak usah wedi bersaing dan sebagainya. Kalau saya seperti itu, maka saya cenderung untuk gampang membuka begitu. Yang memang perlu dibuka. Maka dia mesti banyak belajar. Sekali lagi ya, kiat jitunya itu justru nomor 1 ditujukan kepada siapa? Pada anak buah kita atau diri kita? Diri kita dulu. Ku gege anakku beling itu karena aku gak bisa nyontohi. Gege anak kita ini buwete itu kayak anu. Tujukan, walaupun gak selalu. Ketemu sama orang panjang yo beda karo-karuan seperti itu ya. Mesti banyak belajar banyak hal, termasuk carane ngomong, carane ngomong, carane ngarahkan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang juga dilepas dari dhisik ben contohnya begitu nggak apa-apa. Kita berani memang, kita kadang-kadang gitu ya salah nggak apa-apa, supaya dipikir nanti kita baru kasih tahu. Emang selalu benar, selalu nggak mungkin lah semua orang selalu benar. Wis pokoknya sikat aja gitu. Nah, merasa wajib menjadi contoh teladan. Harus ada perasaan aku wajib jadi contoh teladan yang baik untuk anak buahku, yang benar kepada anak buah ini. Ini yang nomor 1. Karena akhirnya dia di dalam membina anak buah berkualitas. Kenapa? Dia bisa ngasih contoh. Ini loh Pak, ada begitu-begitu. Warep-warepmu ya penting ngono, nggak bisa. Ini loh Pak, ada begitu. Ojo fokus, ojo melebar, fokus aja. Ada satu persatu dan sebagainya. Karena memang pengalaman kita seperti itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, punya niat azam yang kuat untuk selalu membina anak buah. Selalu, setiap saat ketemu gini, apa piye, walaupun disopo gitu, apa gitu. Kok kita kok wajahmu anu kok kita sakit apa gitu? Ya, aku kumat Pak anu nih Pak. Ayo siapa? Kadang kasih obat, kadang dikasih dakwah nih madu, kadang dikasih pengarahan dan sebagainya. Jadi punya azam yang kuat untuk selalu ingin membina anak buah sampai sukses. Nah, sukses kebanggaan kita
dengan berbagai cara, kadang dilepas, kadang dikasih pengarahan, kadang dikasih voicemail, kadang dikasih memo, kadang yo kayak kata resiko tinggi wis bolak-balik ini, biasanya begitu. Kalau saya kadernya, saya hampir tidak pernah memarahi di tempat awal-awal, ya, di tempat ini. Tapi kalau sudah beberapa kali sudah elit dan sebagainya, kadang kalau nggak dikerasi itu orang itu seperti isi kue. Di sepanjang jondablek gitu. Maka kan pernah terjadi itu ada pembantu tukang kebun gitu, kayak ini udah dinakboi bokong wong wedok, wedok itu kan. Suatu saat ono wong wedok kuwandel celuk nih, jiko nih poai kuwaplok terus kono irunge monyor-monyor gitu dilebokne rumah sakit. Habis seminggu selesai, besok gak wani, halim, nggak kopiah gitu halim, gak wani ngepuk bokong. Soalnya nak mau bayang nih ngepuk bokong wong wedok aku diwancer nih ngono piye kan gitu kan. Nah jadi seperti itu. Kadang dibutuhkan. Orang nggak pengalaman, nggak bisa Pak. Zaman sekarang itu orang kudu ono sing dipeksa. Jangan pakai zona nyaman, aku wis pokoke ngene aku gak nganu, waduh mau dijane terus aku wis piye, aku gak mampu. Nek gak mampu carilah ilmu kemana yang mungkin bisa mampu. Jangan dibiarin. Maka dibiarin terus glundungnya itu kira-kira mendhuwur atau nang ngisor. Nek jenengan punya bola, nggih. Bola ya. Misalnya dicole, iku glundungnya moro-moro iso mencolot nang dhuwur atau glundung nang ngisor? Mengisar. Zaman makin lama makin kompleks. Mbok jarne anak kita, anak buah kita ngelundungin ngisor makin nggak berkualitas, makin beresiko. Kalau suatu perusahaan boleh-boleh makin nggak bisa bersaing. Penting ini. Kenapa? Karena zamannya sudah zaman edan, zaman global, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Nah itu yang kita lihat. Azam membina anak buah sampai berbagai cara, berbagai ilmu, caranya apa, dilusi, dikerasi, dilusi, kasih contoh, kasih training, ya semacam begini. Itu salah satunya mengkader jenengan itu, dikasih wawasan gitu, ya, yang berbau agama. Apa dikira cuma etok-etokan gitu? Enggak, ya. Biar jenengan nambah sing barokah maksud saya, ya. Oleh dunyane oleh tapi akhirate dapat itu, ya. Sungguh-sungguh berkelanjutan, gak mau sadet. Wis bina anak buah sudah Pak, berapa? 1 tahun yang lalu Pak sudah tak bina. Lebar kuwi mbok bina enggak? Belum Pak. Kamu bina sekali ngono padha karo kamu kemana? Wis wangel Pak, aku nganggur kemana-mana sudah ini sudah apa kemana sudah wis wangel sekarang itu sudah gini. Kowe ngelamar berapa? Saya baru ngelamar 2 semua ngomong sak Dayak gitu loh. Itu kesungguhannya nggak ketok, ya. Nah, bila sangat sulit dibina, sudah terbukti berkali-kali, ya akan dibinasakan atau keluarkan karena akan merusak tatanan yang sudah ada. Sudah nggak efisien, capek, nggak efisien, merusak, mempengaruhi yang lain. Jadi seperti itu, mendingan dipisahkan dulu atau apa dan sebagainya. Maka nggak boleh, saya termasuk nggak setuju kalau di dalam suatu pendidikan wis ben gampang murah-murahan ya wis, nah iso dikasih duit malahan mlebuone kene. Padahal dia beling, botik, saya keliru nunjuk itu aja. Padahal dia beling, gitu kan. Guru-gurunya nggak punya kemampuan membina. Apa nih yang satu orang itu malah ngerusak yang lain, wabe nenek kelas diwacak-acak, akhirnya jadi beling kabeh. Kalau kemampuan dari institusi lembaga itu nggak mampu ngebokne wong beling ben nambah 1 daripada kurang begitu kan. Itu namanya kita menzalimi murid yang lainnya karena kita tidak mampu mencegah. Kejadian nggak gitu? Saya pernah melihat. Itu policy yang salah. Karena ini satu orang bisa ngaco Pak. Jenis wong beling gitu kan, ngajak nyolong sana, ngajak nyolong sini, ngajak gampang film porno apa kayak. Akhirnya kegodok kabeh jenenge ora-ora lagi puber lho, lagi SMP SMA. Buyar.
Gurune ya wis lah, kayak tempo hari ada di pondok itu malah ulama apa gurune malah merkosa berapa puluh orang gitu kan, ya kurang ajar itu. Wah, nah jadi seperti itu, ya. Nah, dia akan membuat dan menegakkan aturan. Jadi membina ini tidak mau ngomong toh, memang harus ditegakkan aturan, ya. Yang bagus begitu, sasaran yang jelas. Oh, kita harus sasarannya segini, misalnya gitu, ya. Yang wajib dipatuhi, dijalankan dengan baik oleh anak buah. Nek dia melanggar ya dieleknya, dimotivasi terus. Ayo sekarang ditarget gitu. Kita kan sudah tak target itu, ya saya, ya berapa kita targetnya? Contoh seperti itu, ya. Nah ini, dia akan selalu menegakkan disiplin, harus ditegakkan. Misalnya ada lagi orang nggak masuk soalnya gitu, aku kadang-kadang delok komentarnya neng grup orang nggak, karena gue ngeliatnya dia belum Pak. Betapa rendahnya selera kita untuk mengembangkan anak buah, karena jangankan mengembangkan anak buah, sadar diri dia jadi pemimpin yang harus berkembang, itu pun masih lemah. Ya. Kalau kita lemah untuk memotivasi diri sendiri, saya motivasi, itu biasanya pemimpinnya juga jadi pemimpin ya lemah begitu ya. Maka ayolah kita kader diri sendiri. Iya aku gitu, aku izin ya, aku sudah di dadekne senior begitu di sini. Wah anu enggak ya izin anu ngene apa? Delok nek mbok sawang tuh kotor enggak itu jorong enggak nang tamu kira-kira jorong enggak? Iya kok kotor lho iya. Ayo. Itu bolak-balik gue tak omongin ngono kan. Angel enggak? Kene jika sapu tak resi aneh. Loh, nggak sampai 5 menit selesai lah. Memang jiwa kita yang nggak mau beramanah secara serius. Nah itu tapi dielek nih. Nah wong sing dielek nih bolak-balik itu yang kadang-kadang saya harus kasih. Tapi kalau dielek nih, iya Pak, makasih, siap. Ya aku seneng aku. Berkembanglah, nanti lama-lama bisa berkembang. Jadi seperti itu, ya. Butuh seni, butuh ini pengalaman. Wis tuwuk saya itu umur selawe itu wis nyekel pabrik minimal 500 uang sampai 100.000 orang. Wangel tambah tiap orang dewi-dewi. Ya. Watake dewi-dewi kita harus pahami, kita harus sadari. Nek ngene nyelahe ngene, nek selane ngene ana wong seneng diguroni, tapi wong ora sing seneng gitu, ana wong seneng begitu dan seterusnya. Sehingga dia terbentuk karakter yang bagus. Kita emang sepele. Ya. Karena saya sudah jadi orang yang memang terbiasa melatih, aku bisa ngomong sak karepku ngene. Begitu. Sudah biasa itu, enggak usah kakean mikir, wis metu aja dari sini. Karena sudah terjadi kebiasaan untuk mengkader orang dan seterusnya. Ya, dia selalu menekan disiplin budaya kerja yang baik. Harus diciptakan budaya. Budaya itu suatu kondisi yang sudah terbiasa tapi baik. Ya mungkin itu sungkan, jam itu nggak molo-molo lah atau apa datanglah. Kalau ada begitu ya sudahlah. Begitu bolak-balik ada orang pas baris gini-gini orang ledo ini nyapo ini. Iki wis pabrik ini cepet. Cepet. Ikut baris itu. Nek gak ngono Pak Main gak iso wae. Dijane ya lalu lalang aja. Kadang memang perlu begitu itu, ya. Biasanya nek ngono ki nek pada orang sing memang dia baru sekali itu sih nggak apa-apa. Nah aku sudah saking ngapale, kenapa tak kerasi gitu? Karena sudah berkali-kali dia ngono loh Pak, ya. Saking apale gitu loh Pak. Sehingga ada orang itu yang misalkan kayak tadi itu, Pak, misalkan iso nggak masuk alasan meriang, iki meriang tenanan atau enggak? Sampai apal aku tuh. Ya. Jeneng wong ya pernah meriang, tapi ono sing gara-gara meriang, gara-gara digawe meriang, ya. Karena malam dia memang sengaja nggak tidur, main keplek ambek tanggane, mergone bengi itu jogo, bengi mbok mantenan atau ada acara apa gitu ya. Dia akan menerapkan proses manajemen yang baik. Dalam skala besar harus
plan do check actionnya jalan. Dia terus memperbaiki semua aspek berkelanjutan sampai memenuhi standar. Yuk adakan program training, diadakan program ini, yuk kita adakan begini, ayo ke anak ya duda kayak mungkin daripada melancar ke sana di umroh nih atau apa, itu semuanya menjadi program. Jadi termasuk ada orang itu Toha Putra itu datang ke sini, aku dikon ngasih training kuno. So tanggal 31 di Semarang. Tapi memang melatih ben ada kebersihan jiwa. Saya selalu ngomong, ojo disiapnya amplop ya. Saya ingin dalam membagi ilmu itu ojo karena golek duit. Saya begitu. Golek duit di tempat lain saja. Ini aku akan sungguh-sungguh. Sehingga kalau nyeplesi tenanan gitu loh. Kalau misalnya kita mau nyeplesi gitu loh Pak. Karena nggak niat apapun. Kadang orang ditolong ya ditolong. Karena ada karyawan misalnya kita karena ngesak nih ini ya anu kita ya udah ya ngesak nih dan juga nggak apa-apa. Begitu kita butuh tak parah nih omahe. Mana itu? Pimpinan model apa omah di parahnya? Gue cek kosong tak? Sekarang pun. Delala di tengah perjalanan dia beleto ya sekarang ya harus dilepas gitu. Lambel itu nanti akan nyontohi yang banyak. Nah, maka ciri utama insan yang memiliki karakter tabligh, pengkader yang kuat, ini penting banget kepemimpinannya juga. Dia selalu belajar mengkader dirinya dengan sungguh-sungguh agar bisa jadi teladan yang baik, benar, pandai membina anak buah. Dia ingin belajar terus. Ini ciri-cirinya ya. Berarti dia harus maju, harus berkembang. Ini masalahnya harus berkembang. Tanya sana, tak sini, ikut training sana, ikut sini dan sebagainya, apapun. Ya. Nah, dia memiliki visi yang kuat. Visi itu angan-angan cita-cita di dalam dirinya itu ada, dan kemauan kuat ingin mewujudkan SDM di bawahnya. Bu anak kek, bu bojo kek, bu apa, bu anak buah, bu umat kita, warga kita, agar bisa berkembang berkualitas sesuai yang diharapkan tanpa kenal lelah. Misalnya di sini itu ya kita adakan renungan 17-an, ada acara gitu-gitu. Pernah yang datang itu Jenderal Bintang 1 gitu. Di RW kok ada acara ngono tuh Pak Toto ceritanya gitu. Sekarang gerah Pak itu Pak, di Gabus itu. Kasihan saya belum ke sana itu. Jadi seperti itu. Oh di RW kono ngene ya, sidik-sidik Pak dimotivasi kayak gini bisa dikopyo pikirannya biar jalan. Ya, itu hanya level kampung. Ya enggak apa-apa. Ya, level manapun bisa. Nah, agar berkembang kualitas diharapkan tanpa kenal lelah. Tanpa kenal lelah dia memang punya visi anak buahku besok harus maju berkembang nek iso dadi dan sebagainya. Itu bahasa, ya. Niatnya memang niat begitu, gak niat itu. Le perkara dalam perjalanan itu ono wong sing dikandani wangel nyepelekne mbadeg doablek dan sebagainya. Ya itu ya enggak bisa wong dalam perjalanan itu tidak ada yang sempurna. Ono sing pancen enggak niat maju. Nggih. Pengennya begitu, niat saya begitu. Nah, dia selalu ingin mempengaruhi SDM kita, orang lain dengan sungguh-sungguh. Ingin mempengaruhi SDM kita, orang lain, sungguh-sungguh dengan cara berbasiskan keteladanan, sehingga nuansa budaya profesional bisa terwujud, memudahkan kita mencapai sasaran kesuksesan. Memang membudayakan. Ayo, tadi pagi. Ayo, anak mundi, boleh kan? Ada anak TK. Anak-anak kecil gitu, ayo kasih minum, wah yuk minum, udah lu, ya biar untuk itu kayak contoh, kamu dapat tugas apa tugas ini, airnya yang di depan kosong, ayo, ya cucu saya itu yang kecil, ayo, ini tak bawain jebret gitu, terus suruh pakai nota gitu, ya ini nanti untuk gitu, yang sekecil itu pun harus dilakukan dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah, sehingga makin banyak orang itu bisa terbawa berkembang. Jadi anak buahku sing banyak berhasil ya wakeh, walaupun anak sing gagal. Andai kan enggak ya alami. Kudune misalkan 10 itu sukses 5, nek alami paling yang sukses 1 gitu loh, nggih. Jadi seperti itu. Maka kalau ini ada beberapa ayat-ayat ya yang mendukung itu, ya.
Nah, aku sampaikan kepadamu risalah amanah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi Rasul itu mesti ngomong apa adanya. Aku sudah dikasih tahu oleh Allah wahyu dan sebagainya, maka aku sampaikan. Ya. Jadi kalau kita ngomong, aku pengalaman di situ, tolong di kaspek ini begini-begini. Itu kalau saya ilmu bojo, pencitraan, jajannya aku enggak ngomong ngono ya keliru. Jadi kalau saya sudah masuk ke kebiasaan saya gitu, ya. Jadi gitu. Ini contoh bahwa di dalam urusan menyampaikan pandangan itu kita harus punya jiwa memberi nasihat. Memberi nasihat semua kemampuan kita kasihkan kepada anak buah kita di masing-masing sesuai dengan sasarannya. Bos piye mesti ngerokok. Menasihat aku gak ngerokok ngono ya. Kami juga suci yang sudah seharusnya melakukan. Jadi begitu, ya. Artinya kalau kita ini jadi pimpinan, mbok ya punya sifat kita ini harus jadi teladan. Aja kong kali kong anaknya bau kencur didadekne calon ini calon gubernur atau apa. Memalukan. Wallahi. Wallahi itu sudah saya katakan yang betul-betul dari hati nurani. Wong bau kencur kayak gitu kok rumoso gitu ya, bagaimana orang yang melihat orang bau kencur rumoso hebat. Jadi dia sendiri sebetulnya pada posisi yang sama sekali nggak hebat. Nah wong hebat lho wong ya kudu hebat, ya. Sopo itu nggak usah diomong. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya. Ada orang lagi ya, orang-orang yang bertobat ini ya, mengembara mencegah mungkar ini. Jadi artinya orang-orang yang jadi pemimpin itu diharapkan dia itu mengembara, cari ilmu sana sini, rokok, sujud, berbuat baik lah. Ojo kita nih ngongkon uang itu gak nyolong, tapi kita nyolong dan sebagainya. Nah itu artinya seperti itu, ya. Terus ya, nah. Jadi seperti itu ya. Jadi ini kebanyakan. Nah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat di Abu Khari. Itu artinya sebetulnya mengkader, menyampaikan kebenaran, memberi contoh, memberi teladan. Ada orang gitu, jok ngono ah. Oh itu sak nggon-nggon ngono kan ngisin-ngisine awak ngono. Apa jek ngene Pak? Apa gitu tempat ning kono gitu. Lha iku nang akeh malah sing teko akeh mobil-mobilan kowe malah nongkrong ning mburi ning ndelik ning cedek anu ben gak ketok ngerokok misalnya gitu ya. Yang sekarang sudah ndak di situ ya. Ning kono sepi lho ya sik pantes ya Pak. Ning kono rame lah Pak, malah ndelik malah ngono. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kandani angel dan sebagainya ngerusak ya ojo. Jadi begitu pun, ya. Nah, ini contohnya ya ini. Siapapun yang berkata bahwa Muhammad SAW menyembunyikan sebagian dari yang telah diwahyukan kepadanya, maka dia telah berdusta. Karena Allah telah berfirman, ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb. Jadi Allah itu pasti menyampaikan apa yang itu elek api menyangkut dirinya. Misalkan dicap cemberut atau apa begitu ya, berwajah begini, dia sampaikan. Dan memang harusnya begitu. Jadi kalau saya salah Pak itu Pak. Biasanya standarku itu harus ngasih contoh. Nah, karena keburu-buru dari sana juga sudah 2 minggu, kadang order gak teko-teko toh. Dan sebagainya, nyoba aja itu murah, transportnya murah, bisa beda 10 rupiah per botol. Nggak taunya begitu datang gendut, rada tipis. Wis nek kacang mung 10 nek ngono-ngono resiko nanti enggak. Padahal saya biasanya standar saya begitu. Lah iya aku sing wis kulino standar gitu aja. Kadang-kadang dipengaruhi situasi tertentu kita dan cepat mutusnya. Lah ning kono ngenteni suwi-suwi ning kene ono begitu. Enggak taunya tak pikir cepat. Enggak taunya malah ono setengah truk cuman paculi. Loh, ya kos transportnya mahal loh. Akhirnya sudah waktunya begitu ya mundur. Mundur ngono tadi ternyata kurang memuaskan. Tapi segera kita evaluasi. Kita jujur apa ono? Aku salah ya jujur apa ono? Ada gitu biasa Pak. Pemimpin harus ngajari nek wong men kita salah harus ngaku salah gitu loh ya. Jadi seperti itu. Nah emang tuwek dhek pinter ya
jadikan pemimpin dia begitu. Karena ada itu di masjid gitu ya, misalkan gitu ya. Bacaannya cek pretat-pretat, tapi karena dia itu selalu maju di sini. Maju di sini, orang maju, ngomel-ngomel dia gitu Pak. Maka kalau saya tuh ngimam biasanya carry-carry aja langsung. Perkara nanti sekarang maju ya maju gitu loh. Jadi seperti itu. Ya harusnya ya tuanya, ilmunya dan sebagainya. Apakah bacaannya? Memang bacaan itu menjadi nilai yang penting jadi imam. Tapi kalau dia bacaannya merdu, tukang nyolong, tukang macam-macam, akhlak itu jauh lebih tinggi. Ada nggak gitu? Wong sing suaranya pinter tapi dia terkenal nyolongan gitu. Ada. Secara umum akhlaknya bagus, kalau pakai pak semuanya secara umum baik, ya bacaannya itu yang apik, ben seneng orang ngrungokne. Jadi seperti itu. Ojo dibalik. Bacaane wah, pi sing dipilih. Dhek gaene garong, gaene berzina, gaene apa, ngentit sana ngentit sini ya enggak, Pak. Nek ngono kan buyar nanti. Maka pilihlah pemimpin. Jangan karena partai sana partai sini. Pokoknya pilihlah pemimpin yang terbaik saat itu, wes. Oke. Ya. Demikian ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaannya tadi ya Pak. Jadi, apalagi kita sudah belajar mengenai manajemen Islam, kita udah belajar mengenai manajemen kepemimpinan, udah banyak banget yang kita dapat. Semoga itu bisa menjadi bekal kita untuk menjadi pemimpin yang lebih baik di lain waktu ya Pak ya. Setidaknya kalau dari sini sudah ada perubahan menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Amin. Tablik merupakan sebuah tugas suci yang sudah seharusnya melekat pada setiap insan. Dengan mengasah sifat tablik, maka kita telah berkontribusi dalam kegiatan dakwah yang insya Allah menjadi wasilah kita untuk meraih ridhonya. Terima kasih sudah mengikuti kajian manajemen Islam bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Ikuti terus kajian manajemen Islam hanya di Lingkar TV. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.